Mbak, eh, kalau ajaran Yesus sama ajaran Paulus itu sama atau beda? Sama. Sama. Ma. Tapi kenapa Yesus berdoa kepada Allah Bapa sedangkan Paulus menuhankan Yesus? Loh, Itu kan berdoa dengan menuhankan emangnya sama? Kalau Yesus berdoa kepada Bapa, memangnya Rasul Paulus nggak berdoa kepada Bapa? Berdoa. Siapa bilang Rasul Paulus itu nggak berdoa kepada Bapa? Ya, kenapa menuhankan Yesus gitu? Loh, karena Yesus Tuhan. Karena Yesus Tuhan. Sedangkan Yesus kan menuhankan Allah Bapa. Mana ada Yesus menuhankan Allah Bapa? Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus menuhankan Allah Bapa? Kan kamu tadi bilangnya doa. Berdoa kan Nyambungnya di mana? Nyambungnya di mana? Coba. kan berdoa itu meminta pertolongan gitu. Terus menuhankan dengan meminta sama? Saya minta duit jajan sama ibu saya menuhankan ibu saya gitu? Kan betul lah bang, jelas bang. Meminta sama dengan menuhankan, di mana ceritanya? Jadi kalau saya minta makan mak, saya tuhankan mama saya. Betul lah bang. Terus kalau Yesus Tuhan itu kenapa meminta kepada orang lain gitu bang? Kalau Yesus Emangnya Tuhan, Bapak itu orang? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus meminta kepada orang lain? Sejak kapan Bapak itu disebut orang lain? gini, Bang. Jadi yang benar-benar aja dong. Allah Bapa Tuhan bukan? Allah Bapak itu Allah. Tuhan bukan? Allah. Iya Tuhan bukan. Tuhan itu penguasa. Iya Tuhan. Pertanyaannya Tuhan atau bukan? Kepenguasaan ketuhanannya Bapak itu sudah diserahkan kepada Yesus. Matius 28 ayat 18. Pertanyaan saya Tuhan atau bukan? A. Tuhan, B. Bukan. Allah. Allah dan Tuhan. Ya berarti Tuhan ya. Berarti Tuhan. Allah Lah itu dan Tuhan. Tuhan. Iya berarti Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus itu Tuhan, kemanusiaannya Tuhan. Ya kenapa Yesus meminta pertolongan kepada Allah Bapa gitu kan? Loh, karena itu Bapaknya dalam kondisinya sebagai manusia, dia harus mengajarkan kepada murid-muridnya sebagai seorang imam. Berarti Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dong? Kenapa di Tuhan? Berarti Yesus maksudnya nggak bisa jalan gitu? Gimana nggak bisa berbuat apa-apa? Berarti Yesus nggak bisa berdoa dong? Waduh. Tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti kalau kamu mengatakan Yesus berdoa, itu salah. Karena Yesus nggak bisa berbuat apa-apa. Termasuk nggak bisa berdoa dong. Maksudnya tidak ada tidak ada kekuatan gitu. Ya berarti Yesus nggak berdoa dong. Dia nggak punya kekuatan untuk berdoa dong. Kan kamu bilang Yesus nggak bisa berbuat apa-apa. Berarti sama kayak gini nih. Ini juga nggak bisa berbuat apa-apa. Dia diem aja nih. Lemah. Kalau Yesus doa lu. Nggak bisa doa dia. Kalau Yesus berdoa sama. Apa-apa dalam konteks apa maksud saya Mukidi? Ya tidak ada tidak ada maksudnya Tidak ada bajunya. Tidak ada uang jajan. Tidak ada makan. Tidak ada apa? Jenggot. Ya, tidak bisa berbuat Tidak apa-apa. ada jas. Tidak ada kuda. Tidak ada apa. Tidak ada apa. Kalau Yesus berdoa berarti Yesus bukan Tuhan karena dia tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada Allah Bapa. Apa? Tidak bisa berbuat apa-apanya itu apa? Dalam konteks Ya, apa orang dia bisa berdoa? Kok kamu bilang nggak bisa buat apa-apa? Buktinya dia bisa Iya, berdoa. Yesus kan Sekarang saya tanya. Yesus Sekarang kan saya tanya. pencipta langit Kamu dan bisa bumi. berdoa nggak? Yesus pencipta langit dan bumi kan? Ya, kamu bisa berdoa nggak? Kenapa Yesus berdoa kalau dia menciptakan Kamu bisa langit dan berdoa bumi? nggak? Saya tanya. Bisa. Bisa. Kamu itu berarti nggak bisa berbuat apa-apa ya? Loh, karena kamu bilang kalau Yesus itu berdoa, artinya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu berdoa, berarti kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Konteksnya tidak berbuat apa-apa itu dalam hal apa? Tidak bisa berbuat apa-apa itu dalam hal apa konteksnya? Menghakimi. Contohnya gimana? Menghakimi, nanti kau itu dihakimi sama Tuhan Yesus. Ya,
Kan itu kan, kamu mau bawa Yohanes 5 ayat 30 kan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa itu? Titik 2. Penghakimanku bukan berasal dariku, tetapi dari Bapa. Sebab Bapa tidak menghakimi, melainkan menyerahkan penghakiman itu kepada Terus menurut Ibu Yesus itu bisa berbuat apa-apa dalam hal segalanya atau tidak? Kau pun nanti yang membangkitkan itu Yesus. Ya, menurut Ibu. Sekarang saya tanya kamu. Sekarang saya tanya kamu. Berbuat apa-apa Ini atau dalilnya tidak? ya. Ini dalilnya ya. Dengar ya. Di dalam Yohanes 5 ayat 22 ya, dari 20-nya. Bapa membangkitkan siapa yang dia kehendaki sama seperti anak membangkitkan yang dia kehendaki. Kalau kamu pun nanti yang membangkitkan Tuhan Yesus, kira-kira Yesus lagi nggak berbuat apa-apa? Menurut Mbak, Yesus itu bisa berbuat apa-apa atau tidak? Dalam hal segala apapun. Dalam hal Yesus segala itu apapun. membangkitkan kamu. Di mana ayatnya? Yesus membangkitkan saya. Di mana ayatnya? Oke, Yohanes 5 ayat 20, baca. Coba bacakan. Coba bacakan. Oke, saya baca ya, bentar. Saya googling dulu. Lima ayat 20. 21 berarti. Bentar. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dia kehendaki. Yohanes 5 ayat 21. Cek. Artinya kan itu Yesus. Artinya kalau dia mau kau dibangkitkan, dia bangkitkan. Kalau dia mau kamu tidak dibangkitkan juga bisa. Artinya kan Yesus dapat utusan kan dari Allah Bapa kan. Hubungannya apa membangkitkan dengan diutus? Hubungannya apa diutus dengan membangkitkan, Mukidi? Ya itu kan suruhan. Ya itu kan suruhan Allah Hubungannya Bapa. apa? Itu suruhan Allah Bapa. Gini Bang, gini ya. Itu suruhan Allah Bapa. Saya Bu. bilang, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian Anak menghidupkan siapa yang dia kehendaki. Artinya Yesus utusan. Nggak nyambung. Artinya Yesus itu diperintah oleh Allah Bapa. Berkuasa. Di mana dia diperintahkan? Diperintah, diberi kekuatan oleh Dia Allah Bapa. sama seperti Bapa, punya kuasa. Yesus kan ngomong dia tidak bisa berbuat apa-apa kan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus tidak bisa berbuat Aku apa-apa? tidak bisa berbuat apa-apa. Di katanya. mana dalilnya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa? Ini daripada Allah Bapa. Iya, di mana dalilnya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa? Bentar saya cek dulu dalilnya bentar. Ya, padahal tadi udah saya bacakan itu. Yohanes 5 ayat 30. Bacalah. Saya pakai satu HP, coba datanya Bu. Ya kau lo males lah aku. Oke. Bentar saya cek dulu. Cek aja. Apa tuh yang dia tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri? Penghakiman. Kan tadi saya udah jawab. Bikin mirroring host, nanti gue dilapor. Kalau di mirroring lapor. Kan Bani cengeng yang di bawah. Dilapor. Giliran di mirroring kejang, pingsan, nangis, gerudukan, susah. Kalian tap-tap aja lah. Ya. Yeah. Ini ada Mbak, bentar saya foto. Silakan. Ini ada nih. Katanya Yohanes 5. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Yang aku dengar itu kan dari Allah Bapa.
Jadi yang tidak bisa dia perbuat itu soal penghakiman. Kalau membangkitkan bisa ya. Masa Tuhan tidak bisa menghakimi? Coba baca, coba lanjutin. Masa Tuhan Aku tidak bisa menghakimi? Bukan tidak Aku bisa. menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Yang aku dengar kan dari Allah Bapa kan, dari Oke. atas kan. Oke. Terus Lalu? dan penghakimanku adil katanya, sebab Oke. aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Itu kehendak siapa itu? Itu dia. Itu kehendak siapa? Artinya kehendak untuk menghakimi itu adalah kehendak Bapa yang satu di Ya, dalam benar. Yesus. Benar. Iya, Berarti tidak- kehendak Bapa berarti yang satu di kehendaknya dalam Tuhan Yesus. bukan bukan dari dia Nah, sendiri. dengerin. Kenapa? Kamu dengar? Dia Allah Kamu dengar? Bapa karena dia utusan, bukan Tuhan. Oke. Oke. Jadi kalau diutus itu apa artinya? Ya kalau diutus itu semacam nabi, rasul, bukan Oke. Tuhan. Oke. Jadi iblis yang di Maryam 83 itu nabi dan rasul ya? Iya, nabi, rasul, iblis. Iya, berarti kamu baca dulu Mukidi. Maryam 83, Yang diutus itu setan itu banyak itu yang- diutus sama Allah. Berarti itu sekelas nabi dan rasul. Yang diutus itu banyak, bukan nabi doang. Loh, kata Nabi, kamu kalau iblis. diutus Nabi, itu nabi dan iblis. rasul. Banyak. Oh, iblis itu Dari rasul. Saya tanya, iblis itu rasul nggak? Nabi, iblis, rasul, banyak itu. Tanya, iblis itu rasul nggak? Bukan, Bukan. bukan. Berarti utusan belum tentu nabi. Belum tentu. Iya. Berarti kalau Yesus yang adalah firman diutus ke dunia, belum tentu dia nabi, dia adalah Allah. Berarti iblis. Berarti Sudah. Jadi kalau firman itu diutus ke dunia, firman itu bukan nabi. Firman itu Sudah. Jadi berurutan. Nanti bilang menista. Giliran elu aja ribet sama ajaran orang, elunya riwe. Nanya, udah dijelasin kagak terima. Yang satu hal kita bisa pahami adalah dia meludahi statementnya dengan mengatakan yang namanya diutus itu nabi dan rasul. Di mirroring, sulit saudara-saudara. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itu dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Debat seru antara Agatha dengan seorang muslim yang membantah tentang ketuhanan Yesus Kristus. Dan kita sudah menonton videonya tadi dari awal pertengahan sampai selesai. Bagaimana seorang muslim ini, walaupun sudah disampaikan ayat demi ayat yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus itu berkuasa di bumi dan di surga, tapi tetap juga seorang muslim ini menolak, bahkan berusaha untuk mencari-cari kesalahan, yaitu tentang Alkitab yang menuhankan Yesus Kristus. Nah, kiranya lewat video yang saya bagikan ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua, bahwa ketika kita menyampaikan suatu kebenaran kepada orang-orang yang memang tidak mau mencari kebenaran itu sendiri, tetapi hanyalah berusaha untuk mencari dan menyerang kebenaran itu sendiri, maka orang itu bukan akan semakin menerima pengajaran tersebut, tetapi akan terus-menerus berpandangan lain terhadap hal itu. Itu sebabnya kita sebagai orang-orang Kristen bersabarlah dalam hal itu. Kalau kita mempertanyakan agama orang lain, katakan agama Muslim, maka itu dianggap sebagai penistaan. Tetapi kalau mereka mempertanyakan tentang agama kita dan Alkitab kita, bahkan tentang ketuhanan Yesus, itu dianggap biasa-biasa saja. Padahal kita tahu yang namanya diskusi adalah suatu persetujuan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Seharusnya di sana tidak ada penistaan. Itu sebabnya orang-orang Kristen berpikiran cerdas dan berpikiran waras terhadap hal itu. Sehingga ketika berdebat apologet kekristenan dengan apologet Muslim, orang Kristen tidak pernah menganggap mereka sebagai penista. Kecuali seperti Ratu Entok, dia memang sengaja menghina foto Tuhan Yesus. Dan itu terbukti bahwa seorang Ratu Entok bukan sedang berdiskusi, tetapi sengaja menghina bahkan menista foto Tuhan Yesus yang dia tampilkan saat dia mengadakan yang namanya live streaming di TikTok. Nah teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini
boleh mengedukasi dan juga memberikan kepada kita pelajaran penting. Tuhan memberkati kita. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.